anjir, ciloknya. Ya Allah. Ulang. Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Kali ini saya ingin review mobil. Ya, ini SUV yang menurut saya yang paling bisa dibilang adalah paling terganteng. Padahal sih enggak. Memang kalau dari depan memang ganteng, kalau bagi saya. Tapi kalau bagi belakangnya kok begini ya? Apa sih keunikan dari mobil ini? Oke. Ini adalah mobil SUV dari Ford ya, tahun 2011 ya. Ya, Ford Everest. Memang sejarahnya sih untuk mobil ini tuh kalau menurut saya memang si Everest ini ya apa ya? Memang kalau dari depan sampai samping bagus ya. Ya memang sih. Dia nggak buang-buang tampangnya sih, nggak buang jauh dari si itu ya, dari si double cabin ya, siapa? Si Ranger ya. Ranger yang generasi pertama tuh, hampir jatuh tuh. Jadi memang kalau dari tampang depan menurut saya keren ya, samping juga keren. Pas belakangnya tadi itu yang agak kurang. Oke, ini untuk bagian depannya mobil ini tuh seperti ini ya. Disc chrome-nya ada di area grill dan logo Ford-nya di sini ya. Ini masih asli loh. Nah, ini mobilnya memang cukup berumur, memang wajar ya. Ini bisa diputin lagi, tapi ini kalau kalian udah beli mobil ini bisa diputin lagi, itu lampunya bagus. Dan di bawahnya ada fog lamp. Dan di sini dia dekat plat nomornya ya. Dia ada ruangan anginnya ya. Memang tampangnya dia ini memang bagus ya si Ford Everest ini ya. Bener-bener nggak ganteng sih sebenarnya kalau dari depan ya. Gagah. Nih platnya juga baru ya tuh ya. Wiper 2. Kita turunin dulu ya wipernya. Nanti karena kita akan buka kap mesin. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya ya. Si Ford Everest ya tahun 2011. Memang kalau untuk gen pertama ini dia tankinya bagus ya, ada di sebelah kanan sini ya. Untuk yang gen pertama, karena memang Ford Ranger yang gen pertama juga itu juga tankinya di kanan. Ya memang jadi akhirnya ngikutin ya di Everest ini. Dan lakukan bodinya ini memang benar-benar SUV banget ya, benar-benar SUV yang sangat, walaupun kotak tapi dia buat kotaknya menarik ya si Everest ini ya. Dengan lakukan di bannya juga seperti ini ya. Lakukan bannya seperti ini dan di sini ada tulisan Everest. Dan di sini spionnya atau kaca memandang masa lalunya dia sudah ada lampu sen dan chrome, ada opsi warna hitam ya. Dan dia ini ada spionnya sudah electric mirror ya. Tapi apa udah electric track nanti kita lihat di dalam aja untuk mesinnya ya. Dengan handle juga sudah chrome, pegangan buat buka pintu ya sudah chrome. Dan dia ada pijakan kaki ya buat naik ya. Karena mobil Everest itu kalau kita ini itu emang jujur cukup tinggi sih. Tapi sayang nggak ada pegangannya ya. Tapi memang nggak begitu tinggi-tinggi banget sih mobilnya ya. Dia panjangnya dan ground clearance-nya tuh memang nggak terlalu panjang banget mobilnya. Lebar sih emang cukup lebar ya mobil ya. Tapi untuk tingginya nih dia walaupun pendek, walaupun dia apa kelihatannya pendek, tapi ini jujur nih dari kaki saya yang di tanah ini sampai ke arah mobilnya ini cukup tinggi ya. Ini apalagi kalau nggak ada pijakannya bener-bener tinggi banget. Dan ya kalau kakinya bukan kayak kaki saya sih naiknya agak susah ya tuh. Jadi makanya pakai pijakan ini ya. Dia handle belakang juga chrome. Dia ada pilarnya sudah berwarna hitam gini ya, hitam dop asli ya, bukan tempelan stiker. Dia ada talang airnya. Dia juga ada roof railnya juga di atasnya. Pilar C-nya memang udah cukup gede ya. Jadi ini pilar C-nya bisa bilang nih ngikutin kacanya di kaca mobil-mobil zaman dulu. Jadi mobil-mobil yang sebelum-sebelumnya yang sudah pernah ada di Indonesia. Oke, sekarang kita ke bagian peleknya dulu.
Bagian peleknya ini cukup bagus ya untuk sebuah Ford Everest ya, dengan 6 baut ya. Profil bannya menggunakan ban GT radial ya, Savero AT ya, ban AT dengan ukurannya itu 265 70 ring 16. Untuk rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Untuk rem belakang mobil ini masih menggunakan rem tromol ya. Tapi dengan profil bannya juga sama ya. Bannya tapi kalau yang di belakang pakai bannya Bridgestone Dueler AT, tetap AT juga sih jenisnya. Nah, kalau bagian belakangnya si Everest Gen pertama ini memang seperti ini ya. Memang ada yang suka dan ada yang nggak suka. Termasuk saya sendiri. Kalau saya sendiri jujur ngeliat belakangnya memang ya begitulah. Dengan dudukan plat nomor ada di sebelah sini, walaupun memang dia memang masih bisa ngikutin ya zaman now ya. Kalau aneh-aneh nggak pakai tempat dudukan plat nomor ini sebenarnya nggak begitu panjang banget sih, pas sih dudukan plat nomornya ya. Dan di sini dia ada wipernya walaupun mobilnya begini. Dan dia ada ban serepnya memang di sini ya. Ini ban serepnya asli seperti ini ya, Everest. Kenapa ada kayak gambar gunung begini? Karena memang mobil ini, nama mobil ini adalah nama yang dipakai di gunung ya, di mana Himalaya ya, Everest. Iya benar. Makanya bisa dibilang ini adalah mobil gunung. Buat naik ke gunung juga bagus sih, juga mantap. Dan juga nih di area sini ada gambar gunung ya, bagus ya di area ban cadangannya. Dan dia ada sensor parkir juga ya, 4 titik ya, walaupun dia kehalang ban gini, tapi dia ada sensor parkirnya tuh, 4 titik, bagus. Tapi dia memang kayak belum ada kamera parkir ya. Tapi dia ada reflektor dan lampu mundurnya di bawah. Karena yang di atas ini dia cuma hanya lampu rem sama lampu sen doang. Tuh, lampu mundur di bawah situ ya. 2 titik ya. Jadi kanan kiri. Dan dia ada spoiler ya. Kalau spoiler ini hanya tambahan ya. Dia asli bisa ada yang udah dipakai ini, asli juga ada yang nggak ada dipakai spoiler sih. Sama, roof-nya juga sama. Kacanya sudah ada defoggernya. Dia ada high mount stop lamp juga di sini. Oke, kita buka bagasi atau bagian belakangnya. Nah, mobil ini bisa dibilang memang kalau ini bangkunya dia bangku belakangnya bukan yang begini, yang face to face. Ini sih jujur cocok sih. Nih, tuh. Dengan bangku yang begini aja sih memang masih agak cukup luas ya, tapi bangkunya paling agak tegak ya, nggak terlalu ngerebah begini. Nggak, kalau bangku yang rebah gini sih paling 2 tas kecil ya. Kalau mau koper yang gede sih bangkunya agak dimajuin, atau enggak sekalian dilipat aja nih, narik tuasnya dari sini tuh, dan tarik tuas yang di bawah sini, talinya ini gitu. Mana ya? Oh ini, tarik tuas ini. Nah tuh, baru bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas ya. Karena nggak usah duduk di baris ketiga ya. Nih, di baris ketiga ini dia ada cup holder. Di sini juga ada cup holdernya. Dan dia ada power outletnya di sini. Sebelah kanan nggak ada, tapi di sini dia ada tempat penyimpanan toolkit ya di sini ya. Dan dia ada seat belt juga ya di baris ketiga, tapi dia nggak ada hand grip. Tapi dia tetap dapat AC loh, keren. 2 titik. Dan dia ada lampu baca ya, lampu baca atau lampu bagasi di sini. Jadi semuanya dapat. Dan dia enaknya bisa dibuka dari dalam ya. Jadi kita kalau duduk ya, kalau kita lagi bawa orang banyak dan bangkunya bisa dilipat gini, kita bisa lecehan di sini ya. Duduk di sini lesehan. Duduk di sini lesehan. Dan dia bisa juga ngunci ini dari dalam sini ya. Jadi ini ada tuas buat door locknya, selain handle buat buka pintu, dan ada tempat-tempat penyimpanan ini barang-barang kecil ya. Dan sini dia ini bisa dibuka lagi nih. Ini buat buka inian ban serep ya, kayaknya lubangnya di sini. Dan dia bagusnya dia ada child lock-nya. Karena memang kalau anak kecil nih kalau bawa mobil ini, misalnya ada anak kecil tuh pasti kadang suka pindah ke belakang, takutnya dia iseng-iseng gitu buka ininya. Jadi makanya tetap ada child lock-nya begini ya. Jadi nggak bisa dibuka dari dalam. Oke, sekarang kita udah berada di ruangan mesin dari Ford Everest ya. Ciri khasnya Ford Everest itu ada tetap ya pakai apa? Ini mesinnya itu adalah TDCi ya. Ini adalah ruangan mesin dari SUV ini yang jujur sangat rapi.
Ini karena nggak pernah dibersihin dalamnya nih. Kalau dibersihin ruangan mesinnya jujur rapi banget, bagus. Dia ada ABS-nya di situ ya. Dia akinya sebelah sini ya, akinya dipakai cukup besar ya. Ini buat area klaksonnya di sini nih. Dia ada peredamnya juga ya. Sekarang kita langsung maju aja yuk ke dalam yuk. Kita nyalain mobilnya sambil ngadem. Nah, karena mobil saya tinggi jadi enak ya ininya ya. Tapi emang nggak kejedot sih untungnya karena mobilnya emang cukup tinggi juga. Dan kita posisiin duduknya kan. Tutup. Oke. Kuncinya dia memang masih seperti ini ya. Kuncinya masih seperti ini. Dan dia udah tambahin alarm. Langsung nyalain aja. Pasti ini kalau ditancapin bunyi. Harusnya sih bunyi. Dia langsung otomatis kunci. Wow. Suara ciri khas mobil diesel. Seperti ini ya. Ciri khas mobil diesel. Itu udah ciri khas sih. Ya cukup berisik. Tapi nggak berisik-berisik banget sih. Coba kita buka AC. Ya agak beda ya kalau habis nyalain AC, nggak dinyalain AC itu. Getaran ini mesinnya ya ber-AC ya. Ya namanya juga mobil udah berumur. Tapi jujur sih duduk mobil ini nyaman, enak. Dan pengaturan bangkunya bisa dibilang pengaturan bangkunya sih cukup banyak ya. Ada recline, sliding, dan ini harusnya ada head adjuster tapi nggak ada. Tapi dia otomatis langsung kunci, kalau pintunya dia langsung kunci kita. Tuh. Dan dia power window auto pada sisi driver. Spionnya sudah electric track. Harusnya sih udah ya. Harusnya sih udah nih, udah electric track. Auto pada sisi driver, window lock ya. Dan dia ada buat panelnya di sini. Dia ada ini kayak saya nih kulit nih bagus nih, tapi ini lapisan plastik. Di sini ada lapisan kulitnya, di sini apa sini ya. Dan di sini ada buat tempat penyimpanan koin. Nah, nanti ini di bangkunya ini kita saya liatin. Kalau bangku ini dia mobilnya ini ada airbagnya loh. Nanti kita lihat ya. Karena airbag mobil ini memang bukan hanya di sini doang ya, sama di sini. Di bangku juga ada. Nanti biasanya kalau yang di kiri itu ada di sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan ada di sebelah kanan ininya, bagian tulisan airbagnya. Dan mobil yang kita review ini adalah yang 4x2 ya, bukan yang 4x4. Jadi yang masih penggerak belakang saja. Karena kalau 4x4 memang harusnya udah ada pengaturannya kayak apa? Kayak pengaturan giginya itu ya. Persnelingnya gitu, jadi penggeraknya. Kalau ini kan nggak ada. Dan di bawahnya tempat penyimpanan tuh gede banget. Jadi ada power outlet juga, ada socket lighter juga. Jadi socket lighter kalau nggak dipakai ini buat power outlet juga bisa. Dan dia ada tuh cup holder 2 buah. Dan rem tangannya begini ya, keren ya, unik ya. Rem tangannya unik gini, kita tinggal tarik aja, itu udah turun. Set, enak banget ya. Terus nariknya di sini. Nah begitu, unik banget emang. Mobil ini benar-benar unik. Walaupun belakangnya menurut saya nggak enak lihatnya. Pengaturan setir, tilt doang, belum teleskopik. Wiper tapi sudah intermittent ya, keren. Saklar juga sudah terintegrasi dengan fog lamp. Udah. Dan di sini dia ada buat sensor parkir yang bisa diaktifkan, nonaktifkan, pengatur kecahayaan lampu depan, dan di sini ada kisi AC juga. Dingin, AC udah dibuka. Dan untuk mengatur speedometer tampilannya seperti ini ya. Hampir semuanya masih full jarum, tapi yang untuk yang tripnya ya yang sudah digital ya. Sisanya masih full jarum. Dan dua warnanya. Warnanya sih kayaknya sih agak merah gitu bener. Dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka nih. Di sini ada lampu hazard. Ini tipnya udah di custom ya. Ini bukan aslinya. Tapi dia ada kamera parkir nggak sih? Kayaknya sih nggak ada ya. Nah kan, cuma sensor doang, dia nggak dikasih kamera parkir. Masa kalau dikasih kamera parkir lebih enak. AC-nya posisinya juga lengkap ya. Mode-modenya ini lengkap.
Walaupun memang putaran-putaran kompor gasnya ini ya, tapi unik. Dan di sini ada knob close air, ada ininya nih, tuh. Dia ada ini juga nih buat defogger, AC. Nah ini dia tempat penyimpanan yang atasnya. Bawahnya lagi kita nih harusnya ada nih, bisa kebuka nih. Nah, tuh. Di sini juga ada. Bangkunya udah dilapisi kulit. Boxnya dia sudah luas tapi belum soft opening ya. Wood panelnya si Ford Everest ini memang nggak terlalu mewah-mewah, tapi ini kelihatan pakai wood panelnya jadi bagus. Dan ini jujur, ini bukan warna silver ya kalau kalian tahu ya. Ini kayak warnanya kayak emas-emas gitu tuh. Kelihatan. Warnanya kayak emas-emas gitu ya. Emas, bukan mas-mas, bukan. Emas. Dan di sini sun visor ada card holdernya kalau yang sebelah kanan ya, selain kaca ya seperti ini. Dia untuk spion tengahnya sudah dynamic view. Dia ada tempat kacamata di sini ya. 2 lagi. Dia di sini ada sun visor juga, ada kacanya juga di sini. Tapi masih belum ada lampu ya. Dia ada hand gripnya malah yang sebelah kiri, tapi hand gripnya malah di atas doang. Bukan di samping sini, harusnya di samping situ juga ada ya. Jadi buat naiknya kalau mobil ini yang tinggi. Kalau buat orang yang tinggi nggak kayak saya kan naiknya pasti agak susah ya. Kalau nggak pegangan dulu. Dan dia di area spion tuh di pilar A-nya segitiganya tuh ada Twitter ya, kelihatan kan tuh. Nah. Untuk seat belt. Dia sudah adjuster ya. Selain bangkunya headrestnya sudah adjustable juga, bisa diatur naik turun. Dan bangkunya memang agak sedikit banget ya, enak banget. Asli sih. Ya saya sih kalau pakai mobil ini sih memang terlihat gagah ya. Dari depan, dari samping. Tapi kalau belakang bagi saya enggak, karena belakang tuh bagusan mobil-mobil yang kayak gitu ya. Tuh yang ya maksudnya ya begitulah, tudukan plat nomornya gitulah. Ya aneh banget ini orang pasti. Oke. Kita bisa pindah ke belakang aja yuk. Duduk di baris kedua. Ke baris kedua, ini dia bener kan tuh, ada airbagnya di sini ya. Jadi bangku ini udah dilapisi airbag untuk bangku di supir sama bangku di penumpang sana. Dan dia di sini dia ada buat buka tangki bensin, buat buka kap mesinnya di bawahnya. Tapi ini hiasan, ini tempat penyimpanan koin kecil. Dah yang tadi udah saya bahas ya. Oke, sekarang kita berada di baris kedua ya si Ford Everest tahun 2011 ini ya. Ford gunung lah, Gunung Everest. Cukup lega ya dengan posisi saya tadi yang cukup maju. Dan dia ada side pocket juga di bangku kanan kiri. Dan untuk di sininya dia ada cup holdernya juga. Dia ada gardannya ya, karena mobil ini pasti penggerak belakang ya, bukan penggerak depan. Untuk bangkunya bisa dibilang cukup empuk ya, enak nih buat duduk. Busanya cukup tebal. Tapi memang yang duduk di baris tengahnya, di bagian tengahnya dia kagak dapat headrest. Jadi yang dapat headrest cuma 2, yang duduk di tengah ya nggak dapat headrest gitu ya. Tapi ini bagus. Dia double blower. Jadi AC-nya ini di baris kedua. Yang di baris ketiga juga ada tadi yang saya udah pernah tadi jelasin lewat waktu lagi jaga bagasi ya. Tapi memang dia ada hand gripnya juga. Untuk di pintunya dia ada cup holder. Dan dia ada speaker juga. Dia ada wood panelnya juga di sini ya. Tapi nyaman sih duduknya, asli enak banget di bangkunya. Apalagi yang beli nyender kepala. Tapi ya itu tadi yang duduk di tengah kasihan nggak dapat headrest. Karena memang mobilnya kayak didesain untuk 2 orang tapi dengan gede setinggi saya maksudnya badannya. Kalau di bawah saya pasti mau bisa muat 4 orang di bangkunya. Dia ada layar ini ya, layar dari untuk sambungan ke audionya situ ya. Nyala ini gimana ya? Kan powernya di sini. Powernya ini nyambung ke tip yang ada di situ tuh. Nih tuh, ini udah nyala ya. Tuh, udah mulai nyala. Udah mulai nyala ya. Jadi sebenarnya enak juga ya, ada buat nonton itu ya, jadi nyambung gitu ya baris belakang, jadi nggak bosan tuh ngeliat depan terus. Ini kan enak nih buat nonton TV gitu. Tuh ini sambil saya nyalain tuh,
Tapi begini-begini terus ya tadi. Agak error kali ini. Tapi kayak masih asli bahasa Jepang sana ya. Karena itunya juga pengaturannya langsung nyambungin ke sono kali ya. Nah, udahlah. Yang penting ini tahu ya, ini layar ini memang berfungsi ya. Jadi enak yang buat apa? Yang duduk di belakang nonton gitu, nggak bete gitu. Tapi tetap sambungannya ada di bagian depan itu, di tip depan ini. Tuh. Oke, udah selesai semua kayak kita bahas ya, dari ujung depan, samping, belakang, dalam, mesin, semua ban-bannya kita kayak udah bahas semua. Kita habis keluar aja, kita langsung closing aja abis ini yuk. Bagi kalian yang kalau mau lihat langsung mobil ini, Ford Everest yang tahun 2011 ini, bisa dibilang ini jujur ya, tadi pas nyalain tuh masih enak banget ya. Bangkunya masih nyaman. Duduk di belakang di bagian baris kedua tuh juga enak. Nah, ini kalian bagian bagasinya bisa buat lesehan seperti ini nih. Jadi kayak warteg gitu ya, enak gitu gini kan. Nah, jadi kalian kalau mau lihat mobil ini bisa langsung datang aja ke di sini ya. Di daerah Cinere Depok, dan mau hubungin nomornya ada di deskripsi ya kalau kalian pengen tahu harganya semuanya ya, karena saya di sini hanya ingin mengulas mobilnya aja ya, tapi maksudnya ya kalau ada yang laku sama dari video saya, oke, alhamdulillah gitu kan. Dan saya baru nggak kalau bumpernya ini ngikutin alur bannya ya, ban serepnya ya tuh. Memang sih jujur ini adalah Everest yang bisa dibilang nih cukup berhasil lah, karena Everest ini kan bertahan sampai kira-kira berapa tahun ya bro? Segini ada? Nggak sampai 5 tahun? Kira-kira sampai 5 tahun? 10? Lebih? Oh iya, bener. Karena memang gen pertama ini memang bisa dibilang cukup sukses ya untuk sebuah Ford ya. Sebuah Ford ini cukup sukses. Oke? Jangan lupa like video saya ini dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Subscribe dulu, jangan lupa, untuk biar nggak ketinggalan. Terus layar loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video saya nih yang menarik-menarik tentang mobil ya dari channel ini gitu kan. Dan bagikan juga video saya ini di grup WA kalian atau di sosial media kalian lah pokoknya. Bagikan aja semua, karena dunia otomotif itu adalah dunia yang positif. Oke? Itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan sekarang kita udah boleh ya lepas masker di ruangan terbuka. Tapi tetap kita harus jaga-jaga juga, jaga jarak. Yang penting walaupun kita sudah buka masker seperti ini ya. Jadi biar nggak saya tampan gitu. Salah. Bukan itu. Oke? Terima kasih telah menonton. Being